boleh dijelaskan bisnis saya kira-kira apa? Semoga biar nggak bertanya-tanya lagi kita nggak penasaran. Sebenarnya ini nggak boleh dilakukan. Saya ngerjain tugas orang, Mas. Waduh, langsung to the point sekali nih ya. Ngerjain apa? Tugas orang. Ngerjain tugas orang. Jadi yang saya tangkap nih sekarang ya. Iya. Mungkin Mas Rizky ini kayak ceritanya saya punya tugas nih. Ya. Mas, saya nggak bisa ngerjain nih, gitu ya. Ah. Mas Rizky bisa ngerjain nggak? Ini ada uang sekitar 50.000 lah buat akomodasi Mas aja. Ya. Mungkin kayak gitu. Atau bukan seperti itu? Oh, Anda bukan seperti itu. Oh, bukan ya? Anda pernah memakai jasa saya. Baca. Anda pernah memakai jasa saya. Ini takutnya orang tua saya menonton. Oh iya. Jangan dibongkar dulu. Iya, bukan ya. Ya. Dan bawa namanya siapa yang pernah pakai jasa jangan. Ya, oke. Ya, jasa. Ya, saya menitik beratkan di sini, menitik poinkan saya membantu teman-teman, Mas. Teman-teman pada kerja. Taruh mas. Ini mic-nya pindah sendiri guys ya. Kayaknya harus begini. Oh, oke. Teman-teman pada kerja ya kan? Iya. Nah, terus ya ada yang lembur kah? Ada yang kuliahnya ya kupu-kupu gitu lah ya. Mungkin karena kesibukan. Ya mungkin fisiknya nggak kuat, capek, ya, bisa dibilang kita anggap di sini ketidakmampuan dalam mengerjakan tugas lah ya. Kita niatnya di sini membantu orang gitu kan. Ya kan udah habis membantu orang, ya saya sih sebenarnya kagak mintain imbalan gitu. Sebenarnya. Tapi kok kalau yang saya lihat ya ada tuh kayaknya seseorang, boleh kita sebut namanya di sini? Oh jangan. Ya, itu Ardit. Wah, dia kayaknya memanfaatkan keterlibatan Mas dengan keterlibatan teman-teman di kampus ini agar terjadinya suatu simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Kalau Mas Ardit itu sebenarnya kalau bisa dibilang calo. Apa emang dianya sebenarnya dia nggak ada keterlibatan sama Mas? Jangan ngebuka privasi klien saya. Oh iya. Dia juga mesen, Mas. Maaf. Dia juga mesen. Saya pikir seperti itu. Tapi mungkin enggak gitu. Enggak, lebih banyak nyusahin saya sih. Ya, Mas Adit itu kadang membantu saya juga, kadang sebagai calo juga sih dia benar sebutannya. Jadi kalau ada yang mau ngerjakan tugas, namun saya nggak bisa slow respon gitu lah ya. Ya dia. Oh partner berarti bukan calo, harus tahu ngomong partner ya. Ya kalau lebih manusiawi dibilang calo sih. Partner lebih bagus. Tolongnya Mas Ardit ya. Besok kalau jadi calo harus lebih yang bagus lagi, baik dan benar agar tidak menimbulkan masalah yang sebesar biji jagung. Tolong Adit. Ya, tolong dengarkan ini. Tolong. Ya pokoknya itu ya karena saking banyaknya permintaan dari teman-teman nih Mas, yang awalnya saya cuma ya seikhlasnya lah mau ngasih apa, bahkan ngasih gundu pun saya ambil. Gundu yang buat kleci. Iya, kalau bahasa Mas kelereng deh apa ya pokoknya itulah karena saking banyaknya Kang Cilok di warnet. Oh ya. Oh iya baik Kang Cilok. Enggak. Oh enggak. Ya saking banyaknya permintaan tugas teman-teman nih. Jadi karena di semester kita sebelumnya juga emang banyak kan tugas ya. Iya, banyak. Jadi ya karena rata-rata deadline juga sih Mas, deadline. Iya, karena emang balik lagi ke merekanya udah capek, pusing juga kan pekerjaan. Ya, tugasnya deadline, jadi ya saya berusaha ngambil gitu ya. Saya berusaha ngambil, namun karena deadline saya tarifkan. Sebenarnya itu balik lagi ke privasi teman-teman sih gitu. Ya saya dia cuma membantu dan sembari mengulang pelajaran yang telah saya dapat itu aja. Tapi masa nggak minta kayak sini gue bantu terus lu gue hargain segini enggak pernah. Saya selalu mungkin nge-share kayak BC-an atau ya pesan panjang lah gitu di grup. Ya. Siapa yang mau pesan saya? Pesan apa nih? Pesan apa? Tolong ini pesan apa? Pesan apa ya? Jasa mengerjakan. Siapa yang pesan jasa saya? Jasa mengerjakan tugas. Kan takutnya jasa pijat, pijat apa? Pijat, gitu. Ya yang lain pijat ini. Ya lah itulah. Oke. Nah, ya udah. Jadi niatnya sama-sama membantu dan buat teman-teman, makasih juga buat teman-teman nih semua yang udah pakai jasa saya nih.
udah ngebantu saya sampai kuliah sampai saat ini. Mungkin kalau bukan karena mereka juga ya. Ya, alhamdulillah banget tuh Mas Ade. Ya. Alhamdulillah banget. Karena teman-teman yang udah pakai jasa saya nih, saya masih bisa kuliah sampai saat ini gitu. Jadi makasih juga buat. Jadi sama-sama timbal balik lah Tugas simbiosis mutualisme. ya, tugas teman-teman kelar, saya pun dapat imbasnya dari mengerjakan itu, dapat bayaran dan saya bisa pergunakan buat kuliah. Tapi ini keluar dari ini aja ya. Kayak gua yang dapat dari Mas Rizky sendiri kayak kemarin juga waktu gua termasuk orang yang nggak kena tarif. Soalnya kenapa? Soalnya gua orang yang termasuk Ki biasa kan gua manggilnya Ki. Gue pengen belajar dong. Kalau pengen belajar kan nggak bakal dikasih tarif ya. Ya udah tinggal ketemu, siapin waktunya itu bisa kan ya. Takutnya buat teman-teman di sini pengen ada yang sambil belajar daripada ntar ilmunya sayang juga kan ya bisa juga sebenarnya cuma emang nentuin waktu karena sekarang Mas Rizky juga udah mulai ada kesibukan. Alhamdulillah mulai ada kesibukan Gitu ya. Ya bener Mas Age, karena gimana ya, saya tuh lebih menghargai teman-teman yang mau belajar. Ki, kita ngerjain tugas. Ki, kita ngerjain ini, tolong bantu ngajarin. Saya tuh lebih terpacu tuh buat ngajarin gitu, karena menurut saya buat orang yang udah semangat belajar, buat apa perlu bayar kan? Ya itulah intinya. Karena sebelum saya menawarkan jasa pun, saya mengajarkan untuk belajar gitu. Tapi karena mungkin teman-teman pada sibuk, pada susah, ya jadinya nggak bisa belajar gitu. Ya intinya sama-sama saling membantu lah. Gitu. Jadi saya pernah dengar dari kutipan atau emang bener ya kalau di dalam Al-Quran mungkin di dalam Islam juga ya, yang dibawa mati itu ada 3 hal kan. 3 hal ya. Yang salah satunya itu termasuk ilmu sendiri. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kayak Mas Riki sendiri udah nyebarin ilmunya ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman bisa disebarin lagi itu udah alhamdulillah banget ya. Wah, iya itu. Udah luar biasa banget gitu. Jadi kalau Mas Rizky nanti mati ya kan. Jangan, ya mati barangkali. Ya, situ kan, duluan, saya belakangan. Astagfirullah. Saya belakangan, situ duluan barangkali. Mungkin editor kita nanti ya Mas Iman. Ya maaf. Enggak. Nanti kita nggak ada editor, Bos. Ya, jangan gitulah. Ya. Maaf Mas Kemal. Ya, maaf, ya. Jadi seperti itu mungkin ya. Jadi seperti itu. Buat teman-teman mungkin bisa dicoba. Buat kayak kedepannya gimana coba kasih Mas. Kedepannya kan kalau mau yang kayak gue punya ilmu lebih nih. Terus gue pengen ngasah skill gue nih sambil ngulas lagi pelajaran di kampus sih kan daripada gue jadi kupu-kupu atau jadi kuliah nggak dapat apa-apa gitu perjalanannya. Terus gue mau ngulas lagi sambil bantu teman-teman gue itu bisa dicoba kayak Mas Rizky ya. Iya. Apalagi kalau mungkin teman-teman itu kayak yang udah dibantu. Oh ya udah nih Mas ada sedikit rezeki terima kasih banget udah bantu saya itu bakalan kedepannya juga bakalan ada lah hal-hal baiknya ya. Oh kalau ada. Iya. Ya itulah Mas. Jadi kita sebagai ya kalau kita punya ilmu ya kan daripada belum mau mengajar yang besar nih ya ajarlah dulu teman-teman terdekat gitu hitung-hitung sambil membantu dan mengasah pikiran kita. Jadi itu ilmu gak bakal hilang loh Mas. Ya, gak bakal hilang loh asli. Saya ngajarin teman-teman 15 orang ilmu yang sama. Ya ilmu saya gak bakal hilang karena bakal ngulang-ngulang mulu. Ya, gitu. Ya intinya ada plusnya buat saya sendiri lah, buat impact dari diri saya sendiri. Pokoknya lumayan banget lah ini salah suatu bisnis yang menguntungkan dunia akhirat ya bisa dibilang gitu. Wah menguntungkan dunia akhirat Mas. Tapi buat mungkin Masa mau minta maaf buat para dosen-dosen di kampus. Karena ini sudah akan dilihat oleh dosen mungkin kan kita tidak tahu. Iya. Ya, bisa bilang kan mohon maaf atau saya wakil mohon maaf untuk Bu dosen karena ini sebetulnya Ibu atau Bapak dosen karena sebetulnya bisnis ini untuk membantu mahasiswa juga ya kan. Bukan dalam hal memberikan tarif atau joki ya kan. Ya, bukan joki lah. Tapi untuk sambil mengulas pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen mungkin seperti itu. Kalau tarif kan urusan belakangan ya. Tarif urusan belakangan. Apalagi udah mau belajar. Untuk kalau udah mau belajar semangat nomor 1 belajar tangider pasti senang. Iya. Apalagi udah belajar ya masa nggak ya tahu diri lah bawain gorengan gitu. Ada kawan kita tuh biasanya yang kalau pengen belajar datang set bawa bubble ya kan cuma 2 orang ada 5 gitu. Wah itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Saya tidak dapat masalah.
Yang dapat dia doang, Iya. selalu. Ya lu ini enak banget lu yang ngerjain. Udah dapet. Aduh. Ya, siap. Tenang Ini kawan. Ada masanya. oke, berarti mungkin pembahasan soal soal bisnis terlarang ini bisa disebut bisnis terlarang nggak sih? Bisa sih selama nggak ada yang tahu. Tapi ini kan setelah ini mungkin akan banyak ya di luar sana gitu bisnis seperti ini. Ya nggak apa-apa lah mas. Ya rezeki udah banyak yang ngatur ya. Masing-masing gitu ya. Rezeki udah ada yang ngatur. Ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman mau ngikutin bisnis terlarang ini, ya main bersih aja lah. Usahain teman kita ngerti. Yang penting jangan asal, yang penting tugas kelar aja gitu mas. Asal tugas kelar aja. Yang penting kalau misalkan dia ngerti lebih bagus dong ilmunya. Ya benar. Gitu aja. Kalau bisa yang lebih pikirannya jangan buat bisnis terlarang ini bukan bisnis negatif ya bahasanya ya bisnisnya lu anggap aja lah positif gitu Positif. jangan diambil wah ini parah sih nih harus dipenjarakan ini enggak gitu salah karena kita sama manusia harus saling membantu. Membantu. Nah, mungkin ada salam atau buat saran-saran buat yang di rumah atau mau berterima kasih kepada Mister Nanang. Senang. Ya, karena termasuk saya juga telah dibantu ya kan. Ini suatu apa sedot. Sedot. Kalau bahasa Gua anak hip hop atau anak sedot. ribut Gue sedot. sold out. Oh, short out. Iya, Ya, begitu. oke lah. Nah, pokoknya kalau saya sendiri ini spesial buat Mas Nanang juga ya. Dari kita terima kasih banget Mas Nanang. Ini perwakilan dari teman-teman Tim bantuan tugas. ya PPN para pencari nilai gitu aja Siap. lah kita para pencari nilai mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat Mas Nanang ya. Ya, gue juga mau ngucapin nih buat teman-teman yang udah pada pakai jasa gue nih. Oh iya silakan. Ya, buat teman-teman yang udah pakai jasa gue, makasih juga nih udah bantu gue juga. Sama-sama. Yang mau pakai bisa kabarin nih. Iya. Bisa Nah, melalui saya atau Mas Arifin? ya bisa nanti kita kabar-kabar aja. Makasih juga buat teman-teman yang udah pada support, yang gue bisa sampai kuliah sampai saat ini. Makasih buat kampus gue tersayang, kampus gue tercinta, udah banyak bantu gue kuliah juga. Buat Mas Nanang sama teman-teman yang lain juga udah banyak bantu gue lah, gitu lah. Ya, itulah Mas Adi. Mas Adi. Ada tambahan sedikit ya. Mas Rizky juga sekarang lumayan ya sering dapat ikut beasiswa juga kan. Mungkin bisa kasih tip beasiswa itu. Beasiswa. Iya, kan kayak kemarin baru dapat alhamdulillah banget 1 juta. Terus setelah itu wali kota ya kan. Ya. Lumayan lah nominalnya bisa sampai 10 juta ya. Wah, lumayan 10 lah. juta kan? Bisa sampai juta, ya 2 digit lah lumayan. Iya, lumayan lah ya jadi bahasa nominalnya. Pokoknya 2 digit lumayan lah. Coba Ya, kasih tips lah. kalau tips dari gue ini ya kalau buat teman-teman yang pada mau cari beasiswa gitu. Pertama kita harus tahu nih basically kita dulu nih. Basically fundamental kita apa, terus passion kita apa, baru kita ngikutin beasiswa yang kita mau gitu. Banyak kok beasiswa di mana-mana. Yang penting teman-teman semangat aja. Insya Allah ada jalan kok. Kalau teman-teman mau belajar terus belajar, apalagi kuliah, insya Allah pasti ada jalan aja. Nggak usah dipikirin. Udah itu aja sih Mas Adi. Baik, kayak gitu ya pesannya ya. Kalau dari Mas Rizky sendiri, gue juga sebenarnya mau ngucapin terima kasih banyak buat himpunan gue HMTI karena di sini gue juga pakai ruangannya dari dia. Terima kasih banyak buat HMTI dan buat abang-abang dari HMTI yang udah support ya kan. Dan buat teman-teman dari PPN terima kasih banyak. Terus dari teman-teman silaturahmi juga terima kasih banyak karena sering bantu kita ya. Ya, saling banyak bantulah, saling Dari keluarga besar Nocturnal juga terima kasih banyak karena mungkin kan kalau nggak ada kalian nggak mungkin ada kita mungkin gitu ya iya jadi ilmu yang kita petik hari ini eh, kita kita kuliah cara mengatasinya ini yang udah dari Mas Rizky ya kayak misalkan dia udah dapat beasiswa terus dapat biaya dari teman-teman semua gitu ilmu juga dapat nah itu caranya gampang kayak tadi misalkan teman-teman udah lupa nih kalian bisa bantuin teman kalian atau saling bantu lah tukar pikiran sharing gitu kan lumayan ilmunya tuh sangat bermanfaat juga
Terus kalau misalkan kalau buat nominal mau urusan belakangan lah intinya gitu. Belakangan aja. Ya, pokoknya eh, kedepannya bakalan ada bisnis-bisnis kayak gitu mungkin akan lebih banyak mas karena orang-orang setelah lihat video ini mungkin bisa melakukan hal itu Iya. tapi mungkin dalam konteks yang lebih baik lagi seharusnya jangan diambil negatif jadi misalkan seperti memanfaatkan teman Nah, itu jangan. ada misalkan saya maaf nih ya kurang pintar gitu Iya. kan kurang pintar ya kan. Terus dimanfaatin nih misalkan Mas Rizky bilang ke saya udah sini gue kerjain aja ya kan ngapain sih lu yang penting nilai bagus aman udah murah aja buat lu murah cuan banget lah pokoknya gitu kan ya, jangan sampai seperti itu ya buat Jangan cuan. teman-teman ya atau adik-adik yang di semester bawah yang otaknya lebih bernalar atau IQ-nya lebih tinggi kalau bisa digunakan lah IQ dan nalarnya itu dengan lebih baik lagi dan lebih bijak gitu. Nah, mungkin segitu aja atau ada tambahan lagi Mas Rizky? Nah, mungkin cukup Mas Agi itu aja. Nah, cukup segitu aja ya. Cukup dari saya. Oh iya lupa satu hal. Apa nih? Instagramnya apa? Aduh. Kan katanya jomblo dan udah berapa? Ada 3 tahun cuma ada lah yang deket-deket mah gitu kan. Ada yang deket mah. Biar nggak salah Ya, tadi A inisialnya. Ya, AG. saya sendiri saya. Ya. Ya, gimana ininya Instagramnya apa? Ya, Dan nanti bisa dicantumin. mungkin nanti juga ada di ini ya, di bawah komen aja Mas Agi ya. Di ntar di sini ada di bawah sini. Udah ya, Di sini nih. di bawah sini ya. Ya, di Ya bawah udah. sini. Apa namanya kira-kira? Rizuki Wahyudi. Oh ya nanti buat teman-teman bisa di follow Instagramnya atau mau tanya-tanya kan siapa tahu tentang beasiswa ataupun tentang bisnis ini kan yang lumayan mengandung cuan yang sangat banyak gitu kan luar biasa. Jadi terima kasih juga buat Mas Rizky udah hadir di cerita kawan pada malam hari ini Ya, di Mas episode Age. ketiga ya kan. Sebetulnya Mas Rizky itu adalah pembuka di cerita kawan sebetulnya. Cuma karena kesibukannya dia, jadi kita skip aja dulu. Karena banyak orang-orang yang lumayan hebat di belakang kita sebenarnya. Siap. Bukan begitu? Begitu. Jadi saran mulu ntar. Visi misi, bukan visi misi. Jadi yang mau gue sampaikan buat teman-teman tetap jaga kesehatan, buat Mas Rizky Ya, sendiri. jaga ini kita karena kita lagi podcast aja nih, maaf nih. Jadi lagi nggak juga ini kan berjarak kan? Ya, berjarak. Adalah. Nanti setelah ini juga kita tetap pakai masker kan ya? Ya, berapa jengkal gitu kan? Ya, tetap pakai masker ya. Aman lah. Tadi sebelum ini juga kita udah pakai hand sanitizer ya kan? Udah aman lah, insya Allah lah. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Ya, amin. Semoga vaksinasi juga semoga bisa merata lah gitu merata, ya, Mas. Merata, ya. Jadi buat pemerintah sendiri tolong jangan dibeda-bedakan dari yang atas sampai yang bawah, jangan kayak misalkan hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah ya betul kan kalau bisa jangan seperti itu. Untuk vaksinasi juga biar Indonesia lebih baik lagi ke depannya, mungkin itu aja sih. Jadi sekali lagi buat teman-teman tetap jaga kesehatannya karena COVID ini lumayan berbahaya. Kalau kita mungkin imunnya kuat, kalau kita ngerasa imunnya kuat, tapi kan kita bukan kita doang yang bawa. Bisa jadi ke rumah ada keluarga tercinta kita atau ibu yang tersayang atau keluarga yang tersayang sampai terkena kan itu nanti kita menyesal di belakang. Iya betul. Itu yang nggak baik kayak gitu. Dan jangan dengerin hoax-hoax di luar sana karena kita ini sebagai manusia yang punya akal dan nalar pikiran yang baik ya kan. Jadi terima kasih banyak buat yang udah nonton, jangan lupa di share ke teman-temannya. Kalau buat yang suka jangan lupa di like. Kalau subscribe itu kembali kepada hak-hak kalian apakah mau subscribe atau tidak gitu. Ya tapi kalau bisa jangan ya. Jangan gitu. Kalau jangan tidak subscribe ya, pokoknya harus subscribe. Harus subscribe. Oke lah kalau begitu. Kan lupa saya mau ngomong apa gara-gara Mas. Aduh, maaf Mas. Pokoknya terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih lagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga kita semua dan untuk seluruh warga Indonesia. Baik, podcast episode 3 ini cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketemu di video cerita kawan episode keempat. Peace out. Thank you. Dadah.